Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya ini Mariam dengan NINJ 1B0241090. Di video kali ini saya akan membuat video tugas praktikum HTA, yaitu acara yang berjudul analisa curah hujan wilayah. Jadi di sini kita akan melakukan perhitungan perbandingan, menghitung rata-rata curah hujan di suatu wilayah dengan menggunakan dua metode. Yang pertama itu ada namanya metode aritmatik atau aljabar, dan yang kedua itu metode IDW atau kepanjangannya yaitu inverse distance weighting. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan tentang rumus aritmatik atau menghitung menggunakan metode rumus metode aritmatik, yang dimana di sini kita mempunyai data curah hujan. Di sini data curah hujan dari satu bulan ketiga, yaitu bulan Maret selama 12 hari atau dari tanggal 1 sampai tanggal 12 di tahun 2025. Nah, di sini kita mempunyai curah hujan ada 3 wilayah, 3 stasiun. Ada stasiun klimatologi Nusa Tenggara Barat, ada stasiun meteorologi Zainuddin Abdul Majid, dan Gerung. Nah, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke perhitungannya. Jadi yang pertama ini ada kita menghitung menggunakan rumus metode aritmatik, yang dimana rumusnya itu adalah P sama dengan 1/N buka kurung P1 plus P2 plus P3, yang dimana P ini adalah curah hujan rata-rata di suatu wilayah. Kita akan mencari itu, dan sama dengan 1 ini udah memang rumusnya 1/N. Nah, nilai N di sini adalah nilai bulannya, bulan berapa yang kita hitung. Di sini itu bulan 3, bulan Maret, berarti kita tulis 3, berarti langsung kita masukin ke rumus 1/3, terus buka kurung P1 di sini, dan kita di sini ambil tanggal 1 kan, berarti kita ambil data yang tanggal 1 aja. Di sana di P1 itu stasiun klimatologi Nusa Tenggara Barat nilainya 5, berarti kita tulis 5 ditambah yang stasiun meteorologi Zainuddin Abdul Majid itu nilainya 21,8, berarti ditambah 21,8, terus ditambah di Gerung itu berapa nilainya di tanggal 1 5,58, berarti ditambah 5,58, berarti turun lagi ke bawah sama dengan 1/3 nilai P1 P2 P3 itu ditambah dan menghasilkan 32,38. Jadi turun lagi ke bawah, kita kalikan 1 dikali 32,38 itu kan tetap 32,38. Berarti kita tinggal turunkan dan membagi 32,38 itu dibagi 3. Nah, setelah dibagi, itulah hasil dari rata-rata curah hujan di tanggal 1 bulan 3 2025, yaitu sebesar 10,79 mm. Lanjut kita ke tanggal yang kedua, yaitu tanggal 2 bulan Maret 2025. Di sini rumusnya sama seperti yang tadi, P sama dengan 1/N buka kurung P1 ditambah P2 ditambah P3. Nah, kita tinggal masukin rumusnya 1/3 itu tadi saya sudah jelaskan, 1 itu memang rumusnya, dan 3 itu sama dengan N atau bulannya. Terus kita masukin data tanggal 2 dari 3 stasiun tersebut, yang dimana stasiun pertama atau P1 itu nilainya 0, terus stasiun kedua itu nilainya 0 juga, terus stasiun ketiga yaitu Gerung itu nilainya 4,91. Jadi kita tinggal jumlahkan nilai P1 P2 P3 itu, turunkan nilainya itu menjadi 4,91, berarti 1/3 dikali 4,91. Terus lanjut 1 dikali 4,91 itu sama dengan 4,91. Jadi kita langsung aja masukkan 4,91 dibagi 3, itu hasilnya 1,636 mm. Jadi itulah rata-rata curah hujan di tanggal 2 bulan Maret 2025. Terus lanjut kita ke tanggal 3. Di sini sama rumusnya, sama caranya kayak yang tadi. Kita tinggal masukin ke rumusnya 1/3, P sama dengan 1/3 dikali dengan P1 P2 P3, yang dimana P1-nya di sini tanggal 3 nilainya itu 24,5, ditambah P2 atau stasiun kedua itu di tanggal 3 nilainya 2,4, dan ditambah P3 atau stasiun ketiga di Gerung di tanggal 3 itu nilainya 4,12. Nah, itu dijumlahkan turun 1/3, hasilnya itu 31,02. Nah, jadi 1 dikali 31,02 itu sama dengan 31,02 dibagi 3, itu hasilnya 10,34 mm. Nah, itu dia hasilnya yang rata-rata curah hujan di tanggal ketiga. Kemudian lanjut kita ke tanggal 4, sama aja caranya, P sama dengan 1/3 dikali dengan P1 P2 P3, yang dimana P1-nya itu nilainya 16,7 di tanggal 4 di stasiun 1, kemudian P2-nya itu 0 di tanggal 4 di stasiun kedua, terus ditambah P3 itu nilainya 8,02 di tanggal 4 di stasiun ketiga yaitu Gerung, dan kita tinggal turunkan lagi 1/3, kemudian menyumbahkan P1 P2 P3, yang dimana di sini hasilnya 24,72. Kemudian langsung kita kalikan 1 dikali 24,72 itu tetap hasilnya. Kemudian kita tinggal bagi 72 dibagi dengan 3, itu hasilnya sama dengan 8,24 mm. Nah, itu dia hasil dari rata-rata wilayah di tanggal 4. Kemudian kita lanjut ke tanggal 5. Tanggal 5 ini di stasiun 1 itu nilainya 1,5, stasiun 2 itu 0,5, stasiun 3 itu 3,19. Jadi kita tinggal masukkan P sama dengan 1/3 dikali dengan 1,5 ditambah 0,5 ditambah 3,19, itu hasilnya 5,19. Jadinya 1 dikali 5,19 dibagi 3. 5,19 dibagi 3 itu hasilnya 1,73 mm. Nah, itu dia hasil dari rata-rata wilayah di tanggal 5. Jadi kesimpulannya di sini dari tanggal 1 itu P-nya kita dapat 10,79. Kemudian tanggal 2 P-nya itu sama dengan 6,39. Kemudian tanggal 3 itu P-nya kita dapat 10,34 mm. Kemudian tanggal 4 kita dapat P-nya itu 8,24 mm, dan tanggal 5 itu kita dapat P-nya 1,73 mm.
Mungkin cukup segitu untuk penjelasan dari metode aritmatik atau aljabar ini. Sekarang kita lanjut ke metode kedua, yaitu metode IDW atau metode inverse distance weighting. Oke, sekarang kita lanjut ke metode kedua, yaitu kita menggunakan metode IDW atau panjangannya yaitu inverse distance weighting, yang dimana rumusnya di sini adalah Z pada X0 itu sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari Z sub I dibagi dengan D sub I pangkat P. Terus dibagi lagi atau per itu sigma lagi, sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari 1 dibagi dengan sub I pangkat P. Sama agak-agak mirip, cuman bedanya yang di atas itu dia pakai ZI, yang di bawah itu pakai 1 aja gitu. Nah, yang dimana di sini, Z0 ini adalah curah hujan yang diperkirakan di berbagai daerah gitu. Kemudian untuk sigma ini adalah penjumlahan. Di sini kita akan menjumlahkan yang tadi saya sebut ZI per D I pangkat P, itu kita akan menjumlahkan, makanya ada sigma. Nah, kalau untuk ZI ini adalah jumlah atau data curah hujan yang kita mau hitung, berapa data curah hujan yang kita mau hitung di setiap daerah gitu. Kalau D itu adalah jarak antara stasiun ini ke stasiun ini itu kalau DI. Nah, jadi kita langsung aja hitung. Kita udah tahu rumus ini tuh artinya apa-apa. Sekarang kita langsung aja masuk ke perhitungannya. Jadi cara menghitungnya itu kita tinggal masukin aja rumusnya. Jadi cara menghitungnya itu kayak gini. Kita masukin rumusnya Z XO sama dengan, nah di sini tadi Z ini saya bilang adalah jumlah data dari stasiun kan. Dari setiap stasiun. Jadi stasiun 1 itu datanya 5 di tanggal 1 ya. Ini kita hitung tanggal 1. Datanya 5 dibagi Q. Nah, Q ini adalah kan tadi DI pangkat P itu adalah jarak antara stasiun ini ke stasiun ini. Berarti kita cari jaraknya stasiun 1 itu ada di tabel ini, saya kasih lihat. Jadi stasiun 1 itu sama dengan Q, karena di situ jaraknya adalah 5,63 km. Nah, tapi di sini kita ubah dia menjadi meter. Jadi setelah diubah itu nilainya bukan 5,63 km lagi, melainkan menjadi 5.630 meter gitu. Nah, jadi ditambah lagi sama data curah hujan di stasiun kedua di tanggal 1 itu 21,8 per kita ambil lagi data jarak stasiun yang kedua, yaitu data stasiun yang bagian titik lokasi yang ke S. Tadi itu yang pertama itu kita ambil yang titik ke Q, sekarang kita ambil yang titik S yang di BMKG Bil. Tadi itu BMKG NTB yang pertama, yang stasiun pertama, lokasi pertama. Sekarang lokasi kedua itu yang BMKG Bil. Di sini jaraknya yaitu 10,11 km, kita ubah ke meter itu menjadi 10,110 meter. Kemudian tutup kurung, tadi itu juga tutup kurung, terus ditambah lagi, buka kurung lagi untuk data lokasi, untuk data stasiun curah hujan ketiga itu 5,58 per jarak lokasi stasiun Gerung. Yang ketiga, stasiun ketiga itu jaraknya adalah 7,26 kalau diubah kilometer, kalau diubah ke meter itu menjadi 72,60 meter gitu. Nah, jadi ketika sudah dimasukkan, kita langsung tulis aja sama dengan 5 per 5,630 meter ditambah 21,8 per 10,110 meter ditambah lagi 5,58 per 72,60 meter. Nah, ada lagi tuh di bawahnya lagi dibagi per sigma. Nah, di sini kita masukkan lagi data yang tadi sama di atas, tapi data curah hujannya itu kita ganti menjadi 111. Kenapa 111? Karena 111 ini adalah memang udah rumus dari IDW-nya itu sendiri. Nah, tetapi untuk DI pangkat P-nya itu tetap kita masukin nilai atau data jarak stasiun ini ke stasiun ini yang tadi itu, yang stasiun lokasi stasiun NTB, terus Bil dan Gerung ini kita tetap masukin. Yang kita ubah jadi meter tadi, kilometer ke meter tadi. Berarti 1 per 5,630 meter ditambah 1 per 10,110 meter ditambah 1 per 72,60 meter itu kita masukin nilainya. Nah, baru turun lagi sama dengan, nah kita bagi itu satu-satu lagi, 5 dibagi 6,5630 itu hasilnya 0,0088 ditambah lagi 21,8 dibagi 10,110 itu hasilnya 0,0021 ditambah lagi 5,58 dibagi 72,60 itu 0,0076. Terus yang di bawahnya itu lagi kita bagi lagi satu-satu. 1 dibagi 5,630 sama dengan 0,0017 ditambah lagi 1 dibagi 10,110 itu sama dengan 0,0009 ditambah lagi 1 per 72,60 itu hasilnya 0,0013. Nah, yang tadi itu yang hasilnya itu dijumlahkan terus dijumlahkan. Nah, kalau udah dijumlahkan dua-duanya itu menghasilkan 0,0037 dan 0,0039. Nah, dua angka yang saya sebutkan tadi itu, jumlah yang saya sebutkan tadi itu dibagi lagi. Nah, setelah dibagi itulah hasil dari rata-rata curah hujan menggunakan rumus IDW yaitu 9,72. Itu yang tanggal 1. Nah, coba kita lihat tadi yang metode aritmatik yang aljabar itu kita mendapatkan tanggal 1 itu rata-ratanya itu atau P-nya itu 10,79 mm. Sedangkan menggunakan rumus IDW tanggal 1 itu kita mendapatkan 9,72 mm. Agak beda hasilnya. 10 dari 10 lebih ke 9 mm. Terus, oh iya saya lupa kemarin disuruh sama koas kalau yang IDW ini kita mulai menjelaskannya dari tanggal 6 sampai tanggal 10. Tapi karena saya lupa tadi, sekarang kita langsung aja ke tanggal 7. Jadinya
tanggal rumus IDW ini tanggal 1, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9 dan tanggal 10 sama ya. Saya menjelaskan 10 tanggal. Mohon maaf kalau karena saya lupa. Oke, sekarang kita lanjut menghitung rata-rata curah hujan atau P ini menggunakan rumus IDW yang tanggal ke-7. Maaf terbata-bata. Nah di tanggal 7 sebenarnya kita sama, caranya itu sama sebenarnya, cuman kita melihat datanya itu berbeda, memasukkan data yang berbeda gitu. Nah kalau yang tanggal 7 ini kita lihat berarti di tabel itu yang tanggal 7 gitu. Nah di sini di tanggal 7 kita langsung masukin rumusnya yang tadi ZI per D, DI pangkat P per lagi 1 per DI pangkat P itu seperti yang saya bilang tadi di penjelasan tanggal 1. Nah sekarang kita tinggal masukin aja gitu. Nah ZXO itu ini udah masuk rumus ya. ZXO itu sama dengan kita lihat data curah hujan yang tanggal 7 itu dia 17,2 per data jarak lokasi stasiun yang NTB itu 56,30 yang sudah kita ubah ke meter tadi. Terus ditambah lagi untuk data tanggal 7 yang stasiun kedua itu dia 0 per lagi masukin nilai jarak stasiun yang BMKG yang bil itu 10,110 yang kita sudah ubah tadi ke meter itu. Terus ditambah lagi untuk data stasiun ketiga, data curah hujan stasiun ketiga yaitu Gerung itu 10,74 di tanggal 7. Terus per lagi di sini data jarak lokasi yang stasiun terakhir ini Gerung juga itu dia 72,60 itu yang udah kita ubah ke meter tadi. Nah terus dibagi per besar. Nah yang ini sama dia kita tinggal sama kita masukin, cuman untuk data curah hujan yang seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, yang cuman ini diganti data curah hujannya itu diganti 1111. Kenapa satu? Karena ini udah rumusnya. Nah terus satunya ini bersama jarak antara stasiun ini ke stasiun ini. Yang pertama itu 1 dibagi jarak stasiun yang NTB yaitu 5630 ditambah lagi 1 per jarak stasiun bil ya sebesar 10,110 ditambah lagi 1 per 7260 yaitu jarak stasiun Gerung. Terus kalau udah kita masukin kita tinggal bagi lagi satu-satu. Untuk yang pertama itu 17,2 dibagi 5630 itu sama dengan 0,0030 ditambah lagi 0 dibagi 10,110 itu sama dengan 0 ditambah lagi 10,74 per 7260 itu sama dengan 0,0014. Terus dibagi besar lagi. Yang bawahnya itu juga dihitung sebenarnya sama hasilnya kayak tadi karena nilai yang pembagian 1 per DI pangkat P ini itu sama aja dari tanggal 1 sampai tanggal 12 itu sama hasilnya. Tapi saya sebutin aja. Nah 1 dibagi 5630 itu sama dengan 0,0017 ditambah lagi 1 per 10,110 itu nilainya 0,0009 ditambah lagi 1 dibagi 7260 itu nilainya 0,000013. Nah kalau udah yang di atas sama yang di bawah itu kita bagikan. Yang di atas itu kita bagikan, kita jumlahkan semuanya. Nah untuk yang di atas setelah dijumlahkan itu hasilnya 0,0044 dibagi lagi setelah kita jumlahkan yang tadi semua di atas itu hasilnya 0,0039. Nah yang jumlah yang saya sebutkan tadi itu dibagi, ini tahap pembagian terakhir, setelah dibagikan itu hasilnya sebesar 11,282 mm. Nah jadi kita dapat untuk tanggal 7 rata-rata curah hujan menggunakan rumus IDW itu adalah 11,282 mm. Sekarang kita bandingkan untuk tanggal 7 yang menggunakan rumus aritmetik itu berapa, itu kita hasilkan berapa. Jadi untuk tanggal 7 itu menghasilkan 9,1313 untuk yang menggunakan rumus aritmetik, sedangkan tadi untuk tanggal 7 menggunakan rumus IDW itu 11,282. Menurut aku ini perbandingannya jauh sekali ya. Terus kita lanjut ke tanggal 8. Nah sebenarnya sama aja caranya, bukan sebenarnya emang sama aja caranya, cuma sekarang kita ganti data curah hujannya itu kita ganti ke pakai yang tanggal 8 gitu, karena sekarang kita akan menghitung yang tanggal 8. Jadi langsung aja kita masukin ke rumusnya kan. Jadi Z dalam kurung XO tutup kurung sama dengan data curah hujan di stasiun pertama itu 0 per jarak stasiun, maksud saya stasiun pertama itu stasiun NTB kan. Terus dibagi lagi tadi yang 0 itu adalah data curah hujan di stasiun NTB. Terus dibagi lagi dengan jarak dari stasiun NTB lagi itu sebesar 5630 meter ditambah lagi untuk stasiun kedua itu adalah stasiun bil data curah hujannya 0 dibagi lagi 10,110 ini adalah jarak stasiun bil. Terus ditambah lagi untuk jarak Gerung untuk data curah hujan Gerung di tanggal 8 itu ada 7,05. Nah dibagi 7260 ini adalah data jarak stasiun Gerung. Terus dibagi besar lagi seperti yang saya bilang tadi, sekarang data curah hujan itu kita ganti satu. Nah di sini 1 dibagi jarak stasiun NTB itu 5630 ditambah lagi 1 dibagi data jarak stasiun bil itu 5630 meter ditambah lagi 1 per 7260 yaitu jarak dari stasiun Gerung itu meter. Nah kalau udah sekarang kita bagi lagi satu-satu. Langsung 0 dibagi 5630 itu sama dengan 0. Terus 0 dibagi 10,110 itu sama dengan 0. Ditambah lagi 7,05 dibagi 7260 itu sama dengan 0,0097. Nah, per lagi besar di bawahnya kita hitung lagi 1 per 5630 itu 1 per 50 itu sama 0,0017 ditambah lagi 1 per
5630 itu sama dengan 0,0009 ditambah lagi 1 per 7 260 itu sama dengan 0,00001 per 2. Nah itu yang di atas itu dijumlahkan sama dengan 0,0097 per yang di bawahnya itu lagi dijumlahkan itu sama dengan 0,000039. Nah yang saya sebutkan di bawah tadi dibagikan lagi, pembagian terakhirnya itu sama dengan 2,487 mm. Langsung aja kita masuk ke perhitungan yang tanggal 9 menggunakan rumus IDW. Untuk perbandingannya nanti aja terakhir ya. Oke, untuk tanggal 9 di sini kita langsung aja ya. Sekarang kita lihat di tabel yang halaman 9 untuk data curah hujannya. Nah, di sini langsung kita masuk ke rumus untuk tanggal 9 itu data curah hujan yang stasiun Bil itu 1 dibagi dengan jarak stasiun NTB maksudnya. Stasiun NTB itu data curah hujannya 1 di tanggal 9, kemudian untuk jarak di stasiun NTB itu 530 sama. Itu ditambah lagi untuk data curah hujan yang stasiun Bil itu 12,1 dibagi dengan jarak stasiun Bil itu 10,110 sama kayak yang tadi sebelumnya, ditambah lagi untuk data curah hujan di Gerung itu 6,24, terus di per jarak stasiun Gerung itu 7260, terus dibagi besar lagi di bawahnya itu untuk data curah hujan seperti yang saya bilang tadi itu diganti 111. Nah, terus berarti 1 per jarak stasiun NTB itu 530 ditambah 1 per jarak stasiun Bil itu 10,110 ditambah lagi 1 per jarak stasiun Gerung itu adalah 7260. Nah kalau udah masuk rumusnya sekarang kita hitung, kita bagikan satu-satu dari mulai 1 per 5630 itu sama dengan 0,0017 ditambah lagi 12,1 per 10,110 atau dibagi ya istilahnya, terus menghasilkan 0,0011 ditambah lagi 6,24 dibagi 7260 itu sama dengan 0,0085. Nah terus udah semua dijumlahin itu dibagi lagi, terus jumlahin lagi yang tadi itu 1 per 5630 itu sama dengan 0,0017 ditambah lagi 1 per 10,110 itu sama dengan 0,0009 ditambah lagi 1 per 7260 itu sama dengan 0,0013. Nah kalau udah itu dijumlahin semua terus dibagi. Nah setelah dijumlahkan itu yang atas itu menghasilkan 0,0021 terus dibagi yang bawah itu menghasilkan 0,0039. Nah, yang saya sebutkan itu tadi dibagi langsung. Nah, hasilnya itu adalah 5,384 mm. Nah, itu adalah hasil dari rata-rata curah hujan wilayah di tanggal 9 menggunakan metode IDW. Sekarang kita lanjut ke tanggal 10, tanggal terakhir. Kita langsung aja masuk rumusnya dengan melihat tabel data curah hujan di tanggal 10. Langsung aja kita masuk. Tanggal 10 itu di tanggal 10 data curah hujannya di stasiun NTB itu berapa? 0,5. Tulis 0,5. Terus per data jarak hujan di stasiun NTB itu berapa di situ? Ya, itu di data yang di sini itu diubah menjadi meter, jadinya 56,5630. Terus ditambah lagi data curah hujan di stasiun Bil itu sama dengan 58. Terus dibagi dengan jarak stasiun Bil itu berapa? 10,110. Terus ditambah lagi untuk data curah hujan yang di Gerung di tanggal 10 itu berapa? 0. Terus dibagi jarak lokasi Gerung itu berapa? 7260. Oke, semua udah dimasukin, sekarang per lagi. Nah, data curah hujan yang tadi kita lihat satu-satu itu kita ganti menjadi satu-satu. Kenapa satu-satu? Seperti yang saya bilang tadi, itu memang rumus dari IDW-nya. Nah, berarti kita tinggal masukin data lokasi, jarak lokasinya aja gitu lah maksudnya. Nah, terus kita masukin 1 per jarak lokasinya di NTB itu 5630 ditambah lagi 1 per jarak lokasinya di stasiun Bil itu 10,110 terus ditambah lagi 1 per jarak di Gerung itu adalah 7260. Nah, kalau udah dimasukin semuanya, kita bagi lagi semuanya satu-satu terus turun di bawah sama dengan yang data yang ketika kita sudah membagi data di atas itu semuanya kita bagi karena itu menghasilkan 0,00088 dan ditambah lagi 0,00057 terus ditambah lagi 0. Nah, itu hasilnya yang pembagian paling atas. Terus yang pembagian bawah itu setelah dibagi menghasilkan 0,00017 ditambah 0,00009 ditambah 0,00013. Nah, itu adalah hasil pembagian yang baris yang bawah itu. Nah, sekarang kalau udah kita bagi satu-satu, kita ketemu hasilnya, sekarang kita jumlahkan lagi hasil yang tadi kita dapat lagi. Nah, setelah kita jumlahkan yang atas itu menghasilkan 0,0065 terus dibagi yang kedua kita jumlahkan semuanya itu menghasilkan 0,00039. Nah, jumlah yang saya sebutkan dua tadi itu sekarang kita jumlahkan lagi dan itu yang dan hasil pembagian terakhir ini adalah yang menghasilkan jumlah rata-rata curah hujan di wilayah, yaitu sebesar untuk tanggal 10 itu 0,00065 dibagi 0,00039 itu sebesar 1,666 mm. Nah, itu adalah hasil rata-rata curah hujan wilayah di tanggal 10 menggunakan rumus IDW. Sekarang kita bandingkan lagi ya. Untuk tanggal 10 menggunakan rumus aritmetik itu menghasilkan 2,1 mm, sedangkan menggunakan rumus IDW di tanggal 10 itu dia 1,666 mm. Jadi perbandingan setelah saya lihat perbandingan menggunakan rumus aritmetik dan IDW itu perbandingannya itu lumayan ya, dia itu lebih satu perbandingannya. Jadi kesimpulannya kenapa menggunakan rumus aritmetik dan rumus IDW itu terjadi perubahan di hasil rata-rata curah hujan yang kita dapat. Kenapa? Karena di rumus aritmetik itu menganggap jarak lokasi itu sama, sedangkan di rumus IDW ini kita menghitung jaraknya, kita membandingkan jaraknya itu berapa, sehingga
Sehingga ketika kita menggunakan rumus IDW itu kan kita masukin data jaraknya juga kan. Nah di sini untuk jarak yang kan tadi itu perbandingannya itu sekitar 1 meter kan lebihnya 1 milimeter kan lebihnya itu untuk curah hujannya. Nah kenapa itu bisa kurang lebih segitu, karena jika jaraknya itu lumayan dekat dari stasiun, maka hasil yang kita dapat itu lebih pokoknya nggak terlalu jauh lah jika jaraknya itu nggak terlalu jauh dari stasiun itu. Makanya pokoknya intinya itu kenapa perbedaannya itu ada, karena untuk rumus aritmetik itu dia menganggap lokasinya itu sama rata, sedangkan untuk DW itu kita memiliki jarak lokasinya itu masing-masing berbeda-beda gitu. Nah mungkin cukup segitu ya penjelasan dari saya untuk HTA acara analisa curah hujan wilayah ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, benar-benar mohon maaf. Maaf jika banyak penjelasan yang belibet. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.